Jemaat sekalian, mari kita merespons ajakan Tuhan untuk mendengar firman-Nya dengan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang menuntun langkah kami. Engkau yang membuat hati kami terang melihat firman Allah yang menuntun jalan kami. Ketika kami tak mampu melihat oleh karena tertutup kabut dan awan pekat kehidupan, kami tahu Engkaulah pegangan kami. Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Firman-Mu lah yang sanggup menembus kegelapan kabut itu, karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, cahaya bagi jalan kami. Tuntunlah langkah kami ya Roh Kudus, dengan cahaya firman-Mu. Buatlah hati kami melihat kebenaran-Mu, dan sanggupkanlah kami untuk percaya dan patuh pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Alkitab dibacakan dari Injil Lukas 24, ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya!
Dia tidak ada di sini, sebab dia ada di sana. Itulah tema khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, pada bulan Mei ini, kita akan merenungkan topik yang baru dengan mengikuti narasi Injil Lukas pasal 24 dan kisah para rasul 1 dan 2 yang mengusung beberapa kejadian, cerita, peristiwa sesudah Tuhan Yesus bangkit sampai dengan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kejadian-kejadian yang dengan bagus menjelaskan betapa sebenarnya begitulah kehidupan kita ini. Hidup kita ini adalah hidup yang berjalan bersama dengan Yesus. Walking with Jesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Begitu kata lirik nyanyian Kidung Jemaat 370. Kita ini hidup berjalan bersama Yesus. Persoalannya adalah Yesus dengan siapa kita berjalan ini tidak kelihatan. Kita tidak melihatnya. Bahkan kita tahu dia berada di surga. Sebab kita juga memperingati hari kenaikannya ke surga. Bagaimana Yesus yang tidak kelihatan ini bisa berjalan bersama dengan kita? Atau bagaimana kita bisa berjalan mengikuti dia yang kita tidak melihatnya? Pertanyaan ini, saudara-saudara, pertanyaan penting yang sering timbul dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, Tuhan, aku ini sedang dikejar oleh persoalan. Di mana Engkau? Atau, orang ini betul-betul jahat, dia mau mencelakaiku. Tuhan, kenapa kau biarkan? Atau, bencana ini memporak-porandakan kehidupan kami. Tidakkah Tuhan Engkau peduli? Atau, Tuhan, kalau Engkau memang bersamaku, mengapa tidak datang-datang juga pertolongan? Kita tidak melihat Yesus berjalan bersama kita. Lukas, penulis Injil Lukas sekaligus kisah para rasul, mengulas pergumulan atau pertanyaan ini di dalam tulisannya. Khususnya setelah Yesus bangkit dan kemudian nanti ia naik ke surga, di saat-saat di mana murid-muridnya harus belajar berhubungan dengan dia secara baru. Tadinya, sebelum penyaliban, mereka pengikut-pengikut Yesus ini berjalan ikut Yesus yang dapat mereka lihat. Tetapi setelah kebangkitannya dari kematian yang nanti disusul dengan kenaikannya ke surga, mereka sudah harus belajar berhubungan dengan Yesus yang kehadirannya tidak kasat mata lagi. 40 hari masa penampakan Yesus kepada murid-muridnya
di mana kadang-kadang Yesus itu muncul menampakkan diri, tetapi segera lenyap lagi. Sebentar dia terlihat, tetapi sebentar dia lenyap dan pergi lagi, tak terlihat. Itu adalah masa 40 hari, masa pelatihan bagi hubungan yang baru tadi. Saudara-saudara, hubungan yang baru ini adalah hubungan yang tidak berlandaskan penglihatan lagi. Tidak bergantung pada yang kelihatan mata. Rasul Paulus menyebutnya begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 4 ayat 18 dan pasal 5 ayat 7. Hubungan yang berdasarkan iman atau kepercayaan, bukan penglihatan. Hubungan baru ini berlaku untuk murid-murid sesudah Yesus kembali ke surga, tapi juga tentu berlaku untuk kita sekarang, bahkan sampai kesudahan zaman. Kita tidak melihat Yesus, tetapi kita berjalan dengan Yesus. Itulah yang disebut sebagai kita ini walk by faith, not by sight. Tema bulan Mei 2020 ini. Saudara-saudara, hari ini kita memulai dengan cerita pertama, yaitu Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kisah kebangkitan Yesus ini diawali dengan keterkejutan. Keterkejutan di pihak pengikut-pengikutnya. Terkejut karena tidak melihat dia berada di tempat di mana mereka mengira dia berada. Para perempuan sesudah menyaksikan makam terbuka dan kosong, diceritakan di situ, mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Ayat 4. Eugene Peterson dalam Alkitab The Message menerjemahkan begini. They were puzzled, wondering what to make of this. They were puzzled. Sedangkan Petrus sesudah melihat makam Yesus itu kosong, tersisa hanya kain kapan, diceritakan begini. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ayat 12. Eugene Peterson menerjemahkan begini. He walked away, puzzled, shaking his head. Puzzled, shaking his head. Semuanya puzzled,
terperanjat penuh tanda tanya, tidak habis mengerti. Seharusnya mereka bisa melihat jenazahnya di situ, di makam itu, tetapi tidak ada. They were puzzled. Di mana dia? Lalu terdengar suara malaikat. Ia tidak ada di sini. Ayat 6. Fakta kebangkitan Yesus memang membuat dia tidak berada di sini. Di tempat di mana kaki kita berdiri, di tempat di mana kita mengira dia ada, ternyata dia tidak ada. Dia tidak kelihatan. Itulah saat-saat ketika kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Di sini kakiku sedang menginjak duri-duri persoalan. Di sini aku sedang terbaring lemah. Di sini aku sedang dikelilingi tembok persoalan. Di sini kakiku sedang terperangkap oleh masalah. Di sini aku sedang menyusuri lorong yang gelap pekat, tetapi Engkau tidak ada di sini. Di mana gerangan dirimu? Sama seperti para perempuan dan Petrus, kita serba bertanya-tanya. We are puzzled. Saudara-saudara, kepada yang sedang bertanya-tanya ini, Tuhan memberikan clue, petunjuk. Petunjuk untuk berjalan terus, walau tak melihat. Mungkin kita bertanya, bagaimana bisa begitu? Bukankah yang namanya berjalan itu ya perlu melihat jalan? Bukankah yang namanya berjalan itu kita perlu melihat apa yang di depan mata? Begitu kata kita, bukan? Seperti misal, ketika berkendara, entah sepeda motor, entah mobil, kita perlu melihat jalan. Bagaimana tidak? Oke. Tetapi itu kalau sopirnya kita. Kalau sopirnya orang lain, pengendaranya orang lain, Anda tinggal percaya, bukan? Kendaraan jalan. Bahkan kalau itu mobil, Anda bisa tidur. Perhatikan jika Anda naik pesawat. Anda tidak melihat jalan, melainkan Anda percaya pada pilotnya. Bahkan, si pilot pun, pilot pesawat, tidak melihat jalan. Dia tidak lihat apa-apa selain awan. Pada siang hari, bahkan dia hanya melihat kegelapan pada malam hari. Tetapi, dia percaya. Percaya pada apa? Dia percaya pada sistem navigasi super canggih dari pesawat yang sedang dikendalikannya. Sistem itu memberi isyarat, memberi tanda, memberi clue
lampu-lampu, jarum-jarum penunjuk angka, bunyi-bunyi sinyal tertentu, dan pilot itu percaya pada sistem itu. Dan dia menjalankan pesawat itu bukan karena dia melihat, tetapi karena dia percaya. Apalagi kita para penumpang, kita pun tidur percaya pesawat itu terbang. Saudara-saudara, begitulah perjalanan hidup ini. Ada terlalu banyak faktor uncertainties, ketidakmenentuan, ketidakpastian. Lebih banyak hal-hal di dalam hidup ini yang tidak bisa dilihat daripada yang bisa dilihat. Sekarang saja, kehidupan kita ini dibikin porak-poranda. Kehidupan dunia ini dibuat porak-poranda oleh virus-virus kecil yang tidak kelihatan. Betapa faktor yang tidak kelihatan banyak menentukan dalam hidup ini. Kita ini banyak meraba-raba dalam tanya, puzzled. Maka tidak salah jika hidup ini lebih banyak unsur di mana kita harus percaya daripada melihat. Hidup ini menghendaki kita berjalan lebih di atas landasan percaya daripada melihat. Tinggal persoalannya sekarang adalah kita percaya pada apa? Atau percaya pada siapa? Kekristenan, Christianity, mengajak kita untuk percaya pada Yesus, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup itu. Benar, kita tidak melihatnya, tetapi Dia memberikan clue kepada kita. Dia memberikan sinyal dan petunjuk untuk percaya. Pertama, kita lihat kasus perempuan. Para perempuan-perempuan itu, kepada mereka malaikat berpesan begini, di ayat 6 dan 7. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian disambung dengan keterangan ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dengan kata lain, para perempuan itu menangkap sinyal atau clue dari malaikat itu. They got it. Clue itu ada di sini, di pikiran kita. Mahatma Gandhi pernah berkata, a man is but the product of his thought. What he thinks, he becomes. Manusia itu produk dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan, dia akan jadi seperti itu. Betapa pentingnya pikiran ini, saudara-saudara, terarah kemana? Oleh sebab itu, malaikat mengarahkan pikiran para perempuan pada
perkataan Tuhan. Mengapa? Sebab saat itu pikiran mereka menerawang kemana-mana, mencari jasad yang tidak ada. Melalui malaikat itu, Tuhan hendak mengatakan, bukan yang kamu lihat atau yang tidak kamu lihat yang penting, melainkan yang kamu percayai, itu yang penting. Ingatlah akan perkataannya, percayalah pada firman-Nya, peganglah janjinya. Bukan apa yang kau lihat atau tidak kau lihat yang penting, tetapi apa yang kau percayai. Walk by faith, not by sight. Pada saat saudara-saudara, kita tidak melihat Tuhan di sini, pikiran kita jangan melayang kemana-mana. Tujukanlah pada ingatan akan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia akan bangkit, itu pasti terjadi. Kalau dia bilang akan menyertai, penyertaannya pasti dia berikan. Kalau dia berfirman akan memelihara kita, maka pemeliharaannya akan nyata. Peganglah itu. Itu perkataan Tuhan. Janji perkataan Tuhan tidak akan diingkarinya. Tidak tergantung situasi. Hanya bergantung pada sifat dan karakter Tuhan sendiri. Setia. Setia sehingga janjinya itu ya dan amin. Itulah yang patut menjadi pegangan dan ingatan kita. Ketika di sini kita tidak melihat Dia, jangan bergantung pada apa yang kita lihat atau tidak kita lihat. Karena yang menentukan adalah apa yang kita percayai. Percayailah perkataannya, firman-Nya, janjinya. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kasus Petrus, Tuhan memberikan clue berupa kain kapan. Di ayat 12, ketika ia menjenguk ke dalam, ia hanya melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya. Tuhan memberikan clue untuk Petrus pikirkan. Dalam cerita paralelnya di Injil Yohanes, disebutkan di situ bahwa kain kapan itu sudah dalam kondisi tergulung rapi. Artinya, Yesus keluar dari makam bukan karena digotong atau karena jasadnya dicuri orang. Mana ada sempat pencuri yang menggotong mayat mau membuka kain kapan dan menggulungnya dengan rapi. Tidak ada. Artinya, Yesus itu bangkit dan berjalan keluar sendiri. Karena dia memang bangkit. Dia bangkit sebagaimana yang dikatakannya. Seperti kain yang sudah tergulung rapi.
kebangkitan Yesus itu berjalan rapi sesuai dengan rencana Allah. Itu bukan pekerjaan manusia. Petrus dibimbing Tuhan lewat gulungan kain kapan untuk mempercayai rencananya. Saudara-saudara, pilot pesawat tidak mengandalkan awan yang dilihat, tidak mengandalkan langit gelap di malam hari, melainkan mengandalkan sinyal petunjuk, perlengkapan dari sistem navigasi pesawat itu yang sudah dirancang, didesain begitu rupa untuk menghadapi kenyataan pesawat terbang di atas ketinggian pada siang maupun malam hari. Dia percaya ada desain rencana yang sudah disiapkan untuk menghadapi keadaan itu. Tuhan mau Petrus, saya, saudara, mempercayai desainnya itu. Mempercayai rencananya lebih daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Yang kita lihat dengan mata kita mungkin menyeramkan. Yang kita lihat dengan mata kita sekarang memang mencemaskan. Yang kita lihat bahkan kadangkala awan-awan yang membuat pandangan kita kabur melihat ke depan. Awan-awan persoalan. Bahkan ada orang yang melihat hanya kegelapan malam. Tidak melihat apa-apa. Tetapi saudara, iman Kristen mengajar kita untuk walk by faith, not by sight. Percayailah rencana Tuhan itu sempurna. Dia mendesain kehidupan, mendesain Anda dan saya, mendesain semua di dalam dunia ini, juga pasti untuk mempersiapkan semua kondisi. Tubuh kita memiliki sistem kekebalan tubuh. Itu desain Tuhan untuk mempersiapkan kita menghadapi kondisi bahaya. Kita diciptakan, kata Alkitab, dari tanah liat. Tahukah Anda maksudnya? Maksudnya tanah gembur, tanah liat ini liat, kenyal, mudah diremas, mudah dibentuk. Itulah kita. Tuhan menciptakan kita itu kenyal. Artinya, ketika kita itu menghadapi persoalan, manusia punya daya adaptasi yang besar. Manusia itu bisa diremas begitu rupa dan dia bergerak begitu rupa, dia kenyal dan liat untuk bertahan, untuk survive. Itu pun bagian dari desain Tuhan. Kalau ada orang-orang diberkati berlebih sebelum ini, diberi rezeki oleh Tuhan, hai, ingatlah,
Itu desain Tuhan. Karena Tuhan mau pada saat seperti sekarang, engkau yang berlebih, engkau yang punya berkat karena Ia memberkatimu, sekaranglah waktunya engkau berbagi untuk mereka yang berkekurangan. Itu juga adalah desain Tuhan untuk menyiapkan situasi seperti ini. Tetapi jauh lebih daripada itu, ada banyak perkara yang kita tidak pernah duga, yang Tuhan sudah siapkan. Dia mendesain rencana untuk kita, untuk hari esok kita dengan sempurna. Dia punya rencananya tersendiri. Percayailah rencananya lebih daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Saudara sekalian, percaya pada Yesus yang bangkit, itu artinya kita percaya akan the whole story, which is based on the grand design. Kita percaya kepada keseluruhan cerita sesuai dengan skenario rencananya. Kita memang tidak melihat Yesus di sini, sekarang, di tempat kita sedang berdiri. Sebab Dia sudah mendahului kita ke sana. Dia di depan sana menantikan kita. Injil Matius bahkan menjelaskan, Dia berpesan kepada murid-murid, "Aku mendahului kamu ke Galilea." Sesudah Dia bangkit, Dia berjalan mendahului ke Galilea. Artinya, Dia sudah ada di depan, mendahului kita. Dia tidak ada di sini, karena Dia ada di sana. Kita masih akan berjalan menuju ke masa depan. Tetapi Dia sudah memegang dan mengendalikan hari depan itu untuk kita. Ketika kita tidak melihat Dia di sini, Dia sudah ada di sana. Ketika kita baru melihat sebagian atau sebagian kecil, Dia sudah mengetahui seluruhnya. Ketika kita masih meraba-raba bagian tengahnya, Dia sudah memegang ujungnya. Ketika perjuangannya masih tertatih-tatih di tengah jalan, Martin Luther King Jr. selalu berkata begini, "Faith is taking the first step, even when you can see the whole staircase." Iman adalah menapak langkah pertama, meskipun kau tak dapat melihat seluruh anak tangganya. Itulah iman. Walk by faith, not by sight. Walk by faith, not by sight bukan berarti jalan ngawur, atau asal percaya buta, atau beriman secara main terjang menentang akal sehat. Bukan. Sama sekali bukan. Tetapi artinya adalah ketika mata kita hanya mampu melihat uncertainties dan kita dibuat being puzzled, bertanya-tanya dalam ketidakpastian dan ketidakmenentuan, hati kita mempercayai dua clue dari Tuhan
sinyal petunjuk yang Dia berikan, yaitu satu, janji firman-Nya, dan yang kedua, rencananya, desainnya. Janjinya yang pasti dikenapi dan rencananya yang sempurna bagi masa depan kita. Itulah clue yang harus kita pegang. Sekalipun mata kita tak melihat, hati kita mempercayai janjinya dan rencananya. Lagi pula, saudara-saudara, ingatlah, kendaraan kehidupan ini bukan kita pengemudinya. Jadi, sama sekali tidak bergantung apa yang kita lihat atau apa yang tidak kita lihat. Sama seperti Anda menumpang pesawat, bukan Anda pengemudinya, tidak bergantung pada apa yang Anda lihat atau tidak Anda lihat. Oleh sebab itu, yang terbaik adalah menjadi tenang dan percaya pada Sang Pengemudi. Dia melihat ke depan, Dia mengenal jalan di depan, dan bersama Dia kita tetap melangkah menuju hari depan. Because He lives, I can face tomorrow. Amin.